Jalan. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian buku dengan judul Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kita masuk pada bab 6. Mudah-mudahan sudah tampil screen saya di hadapan rekan-rekan sekalian. Bab 6. Penjelasan bahwa di atas arsy tempat secara syara' dan akal. Artinya syariat menetapkan hal tersebut sebagaimana juga akal menetapkan adanya tempat tersebut. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arsy adalah makhluk Allah. Arsy adalah ciptaan Allah yang merupakan makhluk terbesar dari segi bentuk dan ukuran. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada arsy. Tidak boleh diyakini bahwa arsy adalah tempat bagi Allah. Tentu Allah tidak bertempat dan dibutuhkan kepada ciptaannya. Sebelum terciptanya arsy, Allah ada tanpa arsy. Maka setelah arsy diciptakan, Allah tidak berubah. Karena berubah itu menunjukkan kebaharuan. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu tanda paling besar atau paling nyata daripada tanda-tanda kebaharuan. Arsy diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak membutuhkan kepadanya. Di antara hikmah dan tujuan penciptaan arsy sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imamul Jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah,
berkata, Innallaha khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy adalah untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya dan bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas arsy terdapat tempat. Wajib kita tetapkan demikian adanya oleh karena syara' telah menetapkan itu. Ada sebagian kaum musyabbihah, mujassimah yang di zaman sekarang ini adalah golongan Wahabiyah. Ketika kita jelaskan kepada mereka dengan dalil naqli dan dalil aqli bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, sebagian mereka mengatakan, betul, kami setuju untuk mengatakan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tapi kemudian mereka tetap kekeh, ngotot mengatakan Allah di atas arsy. Sehingga sebagian mereka mengatakan Allah di atas arsy tanpa tempat. Rekan-rekan sekalian, hati-hati terkecoh dengan ungkapan kaum musyabbihah semacam ini. Dan itu bahkan diungkapkan oleh salah seorang pemuka mereka. Di antaranya diungkapkan oleh Al-Albani. Dia mengatakan Allah di atas arsy tanpa tempat. Persis seperti itu sebagian kaum musyabbihah masa lampau juga mengatakan Allah tanpa tempat, tanpa arah di atas arsy. Ini adalah perkataan yang kontradiktif, menyesatkan, dan berisi tipu muslihat. Perkataan mengatakan di atas arsy sama juga dengan menetapkan tempat bagi Allah. Walaupun mereka mengatakan tanpa tempat, tapi ketika dikatakan oleh mereka di atas arsy, maka itu berarti sesungguhnya menetapkan tempat bagi Allah. Baik ungkapan mereka di atas, menempel di atas arsy itu sendiri, atau di atasnya tanpa menempel. Al-muhadzat dalam bahasa Arabnya. Baik menempel di atasnya atau tanpa menempel di atasnya. Dengan mengatakan di atas, maka berarti telah menetapkan tempat dan arah baginya. Nah, jadi perkataan mereka, sebagian kaum musyabbihah yang mengatakan Allah ada tanpa tempat di atas arsy adalah kalimat yang kontradiktif. Di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas disebutkan bahwa di atas arsy terdapat tempat. Di antaranya hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa 'indahu fawqa al-'arsy inna rahmati ghalabat ghadabi." Lamma qadallahu al-khalqa, ketika menciptakan oleh Allah akan para makhluk. Kataba fi kitabihi, menetapkan oleh Allah dalam sebuah kitab. Yang kitab itu diletakkan di atas arsy. Bertuliskan inna rahmati
ghalabat ghadabi. Makna kalimat ini, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Artinya tanda-tanda rahmat Allah itu jauh lebih banyak, lebih agung, dan lebih besar daripada tanda-tanda murkanya. Surga itu ribuan kali lipat dibanding besarnya neraka. Di dunia ini saja rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu yang dimaksud di dunia ini. Artinya tanda-tanda rahmat Allah itu jauh lebih banyak daripada tanda-tanda murkanya Allah. Dalam riwayat lain, dalam redaksi Al-Imam Al-Bukhari, inna rahmati taghlibu ghadabi. Dengan redaksi wa huwa wad'un 'indahu 'alal 'arsy. Kemudian ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Al-Bukhari. Dalam redaksi lain, riwayat Al-Imam Ibnu Hibban mengatakan wa huwa marfu'un fawqal 'arsy. Kitab tersebut terangkat di atas 'arsy. Mana terangkat? Tentu yang dimaksud adalah ditempatkan di atas 'arsy. Kitab ini bukan Al-Lauhul Mahfuz. Kitab ini hanya khusus bertuliskan kalimat itu tadi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Atau dalam riwayat lain, ghalabat ghadabi. Adapun Al-Lauhul Mahfuz adalah kitab tersendiri yang bukan kitab tersebut. Dan bahkan terkait Al-Lauhul Mahfuz sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Lauhul Mahfuz di bawah Arsy. Sebagian lainnya mengatakan bahwa Al-Lauhul Mahfuz di atas Arsy. Sehingga di atas pendapat yang mengatakan Al-Lauhul Mahfuz di atas Arsy, maka berarti di atas Arsy ada tempat yang ditempatkan padanya Al-Lauhul Mahfuz, yang juga ditempatkan padanya kitab yang bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi. Dengan demikian, hadis ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa di atas arsy terdapat tempat. Dan dari sini ada bantahan terhadap pendapat kaum musyabbihah mujassimah yang mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy. Maka itu berarti di atas keyakinan mereka Allah berbagi tempat dengan kitab tersebut yang bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi. Dan menurut pendapat ulama yang mengatakan Allahul Mahfuz di atas arsy, maka juga berarti Allah berbagi tempat dengan kitab tersebut, Allahul Mahfuz tersebut. Na'udzubillah. Tentu itu adalah pemahaman yang rusak. Adapun makna yang dimaksud dengan indahu tersebut dalam hadis itu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya mengatakan fahuwa mawdu'un indahu. Kata indahu di sini adalah lit tasyrif, untuk memberikan pemahaman pemuliaan. Artinya bahwa kitab tersebut adalah makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kata inda bukan hanya tertentu untuk memberikan pemahaman tempat dalam makna di sisi. Bukan hanya melulu memberikan makna arah. Tetapi penggunaannya dalam bahasa Arab
biasa dipakai untuk memberikan makna at-tasyrif, untuk memberikan makna memuliakan. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Maulana Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Persis sama dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang maq'ad sidq itu artinya tempat yang sangat tinggi dimuliakan oleh Allah. Tentu tafsirannya luas dijelaskan oleh para ulama. 'Inda malikin muqtadir. Nah, di sini ada penyebutan 'inda disandarkan bagi Allah, yang dimaksud adalah bahwa tempat tersebut dimuliakan olehnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Al-Muhaddits Waliyuddin Abu Zur'ah Al-Iraqi berkata, qauluhu ay qaulun Nabi fahuwa 'indahu fawqa al-'arsy la budda min ta'wili zahiri lafzati 'indahu li'anna ma'naha hadratus syai'. والله تعالى منزه عن الاستقرار والتحيز والجهة. فالعندية ليست من حضرة المكان بل من حضرة الشرف، أي وضع ذلك الكتاب في محل معظم عنده. Al-Hafidz Al-Iraqi menjelaskan terkait kata indahu yang disebutkan dalam hadis itu tadi, bahwa bukan berarti kitab yang bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa itu diletakkan di atas arsy lalu dikatakan bahwa Allah bersampingan dengan kitab tersebut, tidak. Tetapi indahu yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah indiyatut tasyrif, dalam makna bahwa kitab tersebut dimuliakan oleh Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, munazzahun 'anil istiqrari wat tahayyuzi wal jihati. Suci dia Allah dari bersemayam, dari memiliki tempat dan arah. Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Allah Maha suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Karena itu Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada bab 7 penjelasan tentang pernyataan para ulama ahli sunnati wal jamaah tentang kekufuran orang yang menetapkan tempat dan arah bagi Allah. Pertama, sebelum saya mengutip perkataan para ulama yang sangat banyak dari para imam mujtahid dan lainnya, ingin saya sampaikan atau saya ingatkan kembali bahwa kesucian Allah dari tempat dan arah adalah masalah ijma'iyah. Masalah yang telah disepakati oleh umat Islam. Telah menjadi ijma' para ulama. Di antara yang mengutip ijma' tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah adalah seorang imam terkemuka. Salah seorang imam ahli sunnati wal jamaah yang sangat populer, penulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq, yaitu Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Dalam kitabnya tersebut yang berjudul Al-Farqu Bainal Firaq, di bagian akhir dari kitab ini
dalam penjelasan aqidat ahli sunnati wal jamaah dengan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, di dalam aqidat ahli sunnati wal jamaah, beliau menuliskan wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u, dan telah sepakat ahli sunnati wal jamaah ala annahu, atas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yahwihi makanun, tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku atasnya zaman, tidak terikat oleh waktu dan masa atau zaman. Nah, sehingga bahwa oleh karena ini adalah mas'alatun ijma'iyah, sehingga para ulama menetapkan siapa yang menyalahi perkara ini maka telah rusak akidahnya dan keluar dia dari Islam. Seperti mereka yang meyakini bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia, yang disebut dengan keyakinan hulul. Atau mereka yang meyakini bahwa Allah berada di satu tempat atau mengatakan di semua tempat. Termasuk dalam hal ini mereka yang mengatakan Allah bertempat di atas arasy, bersemayam di atasnya, atau bahkan mengatakan duduk di atasnya, maka orang tersebut telah rusak akidahnya. Bukan orang Islam, bukan dari golongan ahlus sunnati wal jamaah, walaupun dia mengaku dirinya muslim, walaupun dia mengaku dirinya dari golongan ahlus sunnati wal jamaah. Nah, sekali lagi, fahami bahwa ini adalah mas'alatun ijma'iyah. Masalah yang telah menjadi ijma' para ulama, di mana orang yang menyalahinya dapat rusak akidahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, rekan-rekan sekalian, berikut ini ada banyak pernyataan para ulama dari para imam mujtahid dan lainnya dalam menetapkan kekufuran orang yang berkeyakinan Allah memiliki tempat dan arah, mengatakan di satu tempat atau di semua tempat, mengatakan bahwa Allah berada pada arah tertentu atau di semua arah, mengatakan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, mengatakan bahwa Allah tersusun daripada bagian-bagian. Itu semua adalah keyakinan kufur biijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian jangan sampai mengklaim apa yang saya jelaskan ini sebagai pemahaman yang sangat ekstrim atau yang sangat keras. Tidak. Justru kita harus menempatkan posisi akidah ini sebenarnya. Inilah aqidatut tauhid, inilah aqidatut tanzih. Aqidah kesucian Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pegang teguh, yang merupakan aqidat Rasulullah, aqidat kullil anbiya was sahabah, aqidah atau keyakinan seluruh para nabi Allah, keyakinan para sahabat Rasulullah, keyakinan yang telah diwarisi oleh para ulama turun temurun hingga sekarang ini, yang merupakan aqidat ahli sunnati wal jamaah. Satu, di antara para ulama yang menetapkan kekufuran orang yang menetapkan tempat bagi Allah adalah Al-Imam Al-Mujtahid, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, wafat tahun 150 Hijriah. Dalam karya beliau berjudul Al-Fiqhul Absat, beliau berkata, man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafara.
Siapa orang yang berkata aku tidak tahu Tuhan yang dimaksud Allah, apakah ia bertempat di langit atau bertempat di bumi, maka ia telah dihukumi kafir. Ini orang telah menjadi kafir. Mengapa? Karena orang tersebut telah menetapkan tempat bagi Allah. Hanya saja dia mengatakan tempatnya tidak tahu apakah di langit atau di bumi. Wakada, dan demikian pula man qala, siapa orang yang berkata innahu 'alal 'arsy, bahwa Allah di atas 'arsy, wala adri, dan aku tidak tahu al-'arsy akan 'arsy fis sama'i atau fil ardi, apakah di langit atau di bumi. Orang yang mengatakan demikian pun juga telah kafir, keluar dari Islam, rusak akidahnya. Saya ulang lagi. Kata Imam Abu Hanifah, siapa orang yang mengatakan Allah di atas arsy, ini ungkapan menetapkan tempat bagi Allah. Mereka mengungkapkan tempat bagi Allah. Demikian pula orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah di langit atau di bumi. Ini adalah kata-kata menetapkan, berisi menetapkan tempat bagi Allah. Itulah mengapa kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan faqad kafara. Ini orang telah keluar dari Islam, rusak akidah. Adalah oleh karena orang ini menetapkan tempat bagi Allah. Rekan-rekan sekalian, ingat-ingat, ini bagian ini perhatikan ini, sangat penting. Perkataan Imam Abu Hanifah ini sering dipelintir pemahamannya oleh kaum musyabbihah mujassimah, orang-orang Wahabi di zaman sekarang ini. Kata mereka, siapa orang yang tidak mau mengakui Allah di arsy, tidak mau menetapkan Allah bertempat di atas arsy, maka ini orang dihukumi kafir. Oleh karena jelas bahwa Allah ada di atas arsy, bertempat di sana. Dengan bukti Imam Abu Hanifah mengatakan, man qala la a'rif rabbi afis sama'i wa am fil ardi faqad kafar. Dipelintir oleh mereka pemahaman Imam Abu Hanifah. Padahal sesungguhnya Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah di langit atau di bumi, oleh karena orang ini menetapkan tempat bagi Allah. Bukan justru sebaliknya, harus ditetapkan tempat bagi Allah, yaitu di atas arsy. Na'udzubillah. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa perkataan Al-Imam Abu Hanifah ini sering dipelintir oleh kaum musyabbihah mujassimah, bahkan dari dahulu, tidak hanya orang-orang Wahabi di zaman sekarang. Oleh mereka, perkataan Imam Abu Hanifah ini dijadikan alat untuk menetapkan tempat bahwa Allah berada di atas arsy, untuk menetapkan tempat bagi Allah bahwa Allah berada di atas arsy menurut mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Rekan-rekan sekalian, Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam telah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hanifah tersebut dalam pernyataannya itu dalam kitabnya berjudul Hallur Rumuz. Al-Imam Syekh Al-Izz Ibn Abdissalam, yang bahkan digelari dengan Sultanul Ulama, ulama terkemuka, wafat tahun 660 Hijriah. Beliau mengatakan, mengomentari perkataan Imam Abu Hanifah, kata beliau, li'anna hadzal qawla yuhimu anna lil haqqi makanan wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fa huwa musyabbih. Li'anna hadzal qawla, sesungguhnya perkataan ini, yaitu perkataan yang mengatakan saya tidak tahu Allah bertempat di langit atau bertempat di bumi.
Kata Al-Izz ibn Abdissalam, ini perkataan yuhimu, memberikan prasangkaan dalil haqqi makanan bahwa Allah memiliki tempat. Wa man tawahama anna lil haqqi makanan wa huwa musyabbih. Dan siapa orang yang menyangka bahwa Allah memiliki tempat, maka ini adalah orang musyabbih. Nah, tentu Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam jauh lebih faham terhadap apa yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah dibanding kaum musyabbihah yang ada di zaman sekarang ini. Yang justru mereka memelintir perkataan Imam Abu Hanifah. Nah, karena itu Syekh Mulla Ali Al-Qari dalam kitab Syarah Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan wala syakka anna ibn Abdis Salami min ajallil ulama wa awthaqihim fayajibu al-i'timadu ala naqlihi. Jadi apa yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah sudah jelas-jelas ditegaskan oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam dalam kitab yang beliau namakan kitab ini dengan Hallur Rumuz, mengurai rumus-rumus. Makna harfiahnya demikian. Dan Al-Izz ibn Abdissalam lebih paham terhadap perkataan Al-Imam Abu Hanifah dibanding kaum musyabbihah, kaum mujassimah, atau orang-orang Wahabi di zaman sekarang. Nah, maka perhatikan perkataan Imam Abu Hanifah ini jangan sampai terkecoh karena sering dikutip oleh orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang ini untuk dijadikan bukti menurut mereka bahwa Allah, kata mereka, bertempat di atas arsy. Nauzubillah. Dua, Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abu Ja'far At-Tahawi, termasuk ulama salaf sebagaimana juga Imam Abu Hanifah, yang wafat tahun 321 Hijriah dalam risalah Aqidah yang populer dengan sebutan Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang berisi penjelasan tentang aqidat ahli sunnati wal jamaah. Risalah ini sangat populer. Ada banyak para ulama yang membuat syarah terhadap risalah ini. Di dalamnya adalah penjelasan aqidat ahli sunnati wal jamaah. Di permulaan risalah ini, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, "Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah." Ini adalah penyebutan, penjelasan aqidat ahli sunnati wal jamaah. Jadi di awal risalahnya beliau mengatakan ini adalah risalah ahli sunnati wal jamaah, yang kemudian populer dengan aqidah Tahawiyah. Di antara apa yang beliau catatkan dalam risalah ini mengatakan wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Wa man wasafallaha, dan siapa orang wasafallah mensifati akan Allah bima'nan, dengan satu makna min ma'anil bashar, dari makna-makna manusia, faqad kafar, maka sungguh telah kafir itu orang. Masya Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sedikit menyangkut tentang penyebutan sifat-sifat Allah yang wajib kita tetapkan adanya baginya, seperti yang ditetapkan oleh Al-Quran atau oleh Rasul dalam hadis-hadis sahih, bahwa sifat-sifat Allah itu semua bukan dalam makna sifat-sifat benda, bukan dalam makna sifat-sifat manusia. Lanjut, 3. Saya kira ini sangat banyak, rekan-rekan sekalian. Kita punya waktu sangat sempit dan kita masih punya ratusan halaman. Ini di pojok ini tuh. Kita sekarang ini di posisi halaman 87 dan kita punya 297 halaman. Mungkin nanti kita sampai lebaran entah bagaimana ini. Insyaallah.
Waduh, Ustaz Turhim sedang di mobil, Ustaz. Waduh, sedang kemana ini? Disambung setelah Lebaran mungkin juga belum selesai, Allah alam. Kita coba meringkas beberapa eh, catatan-catatan karena secara umum sama aqwalul ulama dalam satu bab itu, misalkan terkait pembahasan tentang kekufuran orang yang menetapkan tempat dan arah, ya isinya adalah tema besar itu, bahwa orang yang menetapkan tempat dan arah telah keluar dari Islam. Nah, mungkin kita butuh menyebutkan atau mengenal beberapa ulama yang menetapkan ketetapan tersebut. Dua di antaranya sudah kita sebutkan. Termasuk ini di nomor 3 adalah Al-Arif Billah Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Sangat populer beliau dalam karyanya, bahkan dalam karya yang sangat populer, beliau menuliskan tentang tema yang kita bahas ini dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kemudian nomor 4, Al-Imam Abul Mu'ain An-Nasafi dalam kitab Tabsyiratul Adillah juga menetapkan hal yang sama, bahwa siapa orang berkeyakinan Allah memiliki tempat dan arah, maka telah rusak akidahnya. 5, termasuk juga Syekh Al-Allama Ibn Nujaim Al-Hanafi, ahli usul fikih terkemuka, dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq juga menetapkan seperti apa yang kita bahas tadi. Termasuk di nomor 6, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Minhajul Qawim. Nah, ini Syarah Muqaddimah Al-Akhdramiyah. Ini juga sangat populer dikaji di pondok-pondok pesantren kitab ini. Juga nama Ibn Hajar Al-Haytami sangat akrab atau populer, kita sering dengar namanya. Tetapi ketika disebut Al-Haytami, maka beliau bukan hafidh hadis. Yang disebut Al-Hafidh adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini untuk mengingatkan. Kalau beliau ini, Ibn Hajar Al-Haytami adalah seorang faqih, ahli fikih mazhab Syafi'i. Dan adapun Ibn Hajar Al-Asqalani itu jauh sebelum Al-Haytami. Karena ada banyak ulama yang dengan nama Ibn Hajar. Al-Haytami Ibn Hajar dalam kitab Al-Minhajul Qawim ala al-Muqaddimah Al-Akhdramiyah, beliau mengatakan wa'lam anna al-Qarafiyya wa ghayruhu haqaw 'an Asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah radhiyallahu anhum al-qawla bi kufri al-qailina bil jihati wat tajsim wa hum haqiquna bidzalik. Masya Allah. Ini 4 imam mazhab, imam mujtahid, Al-Qarafi dan lainnya, ulama besar terkemuka, telah menghikayatkan pendapat dari Al-Imam Syafi'i, adanya qaul dari Al-Imam Syafi'i, dari Al-Imam Malik ibn Anas, dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dan dari Imam Abu Hanifah. Al-qawla bi kufril qailina bil jihati wat tajsim. Akan pendapat tentang kekufuran orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki arah atau tempat, dan orang yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki fisik, memiliki bentuk dan ukuran. Wahum haqiqun bidzalik. Wahum, dan mereka para imam muslim tersebut haqiqun. Artinya pasti menetapkan demikian. Masya Allah, para ulama kita ini. Para ulama kita. Nah, pegang teguh akidah ini, ajaran Islam ini, inilah aqidatut tauhid.
7 kitab dalam kitab Syarah Al-Fiqh Al-Akbar karya Syekh Mulla Ali Al-Qari. Nanti silakan dibaca. Juga kesimpulannya seperti apa yang sudah kita bahas. 8 Syekh Al-Allamah Kamaluddin Al-Bayyabi dalam kitab Isyaratul Maram min Ibaratil Imam. Ini sebuah kitab yang sangat berharga sekali. Alhamdulillah saya telah memiliki kitab ini. Dan ini kitab sulit didapat. Menjelaskan tentang ungkapan-ungkapan Al-Imam Abu Hanifah. Isyarat Al-Maram min Ibaratil Imam. Ibarat adalah ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan Al-Imam yang dimaksud adalah Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karena Syekh Kamaluddin Al-Bayyabi seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi. Ulama terdepan dalam membela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kitab beliau ini diterbitkan di Mesir dan ditahqiq oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kawsari. Ini sangat berharga kitab ini, sangat penting untuk kita miliki. 9 yang juga dari sekian banyak para ulama menetapkan kekufuran orang yang menetapkan tempat bagi Allah dan menetapkan arah baginya adalah Syekh Al-Allamah Abdul Ghani An-Nabulsi. Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Hanafi dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Ini lengkap dengan teks Arabnya, kitab kutip sekaligus terjemahannya. Kesimpulannya bahwa orang menetapkan tempat atau menetapkan arah bagi Allah maka dia telah keluar dari Islam. Syekh Muhammad Al-Laish Al-Maliki dalam kitab Minahul Jalil Syarah Mukhtasar Al-Khalil. 11 Al-Allam Al-Muhaddits Al-Faqih Syekh Abdul Mahasin Al-Qawuqji At-Tarabulsi Al-Hanafi dalam kitab Al-I'timad fil I'tiqad. Nah, lihat ini. Ini menjelaskan apa yang diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah. Ya tentu ini jauh tarikh wafatnya dengan Imam Abu Hanifah. Al-Qawuqji ini wafat tahun 1305. 13 atau 1305 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafatnya tahun 150 Hijriah. Tetapi bahwa beliau Al-Qawuqji bermadzhab Hanafi ini memberikan pemahaman bahwa para ulama ketika mengutip perkataan Imam Abu Hanifah yang kita bahas tadi di awal, bahwa kata Imam Abu Hanifah, man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafar. Al-Qawuqji mengatakan, wa man qala la a'rifullaha, siapa orang berkata la a'rifullah, tidak tahu aku akan Allah, fis sama'i huwa, di langitkah dia Allah, am fil ardi, atau di bumi, kafara, telah kafir. Mengapa? Li'annahu ja'ala ahadahuma lahu makana. Ahadan seharusnya, bukan ahadu. Li'annahu, karena sungguhnya ja'ala, menjadikan oleh orang tersebut dengan perkataannya itu, atau meyakini bahwa salah satu dari dua tempat tersebut, yaitu antara langit dan bumi, sebagai tempat bagi Allah. Hanya saja dia mengatakan, saya tidak tahu tempatnya, apakah di langit atau di bumi. Jadi sebab kufurnya adalah karena orang ini menetapkan tempat bagi Allah. Demikian pula dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah nomor 12, sebuah kitab yang sangat besar, yang berjilid-jilid, sebuah kitab yang memuat berbagai fatwa dari para ulama ahli sunnah wal jamaah terkemuka di India, disebut dengan Al-Fatawa Al-Hindiyah. Ini ditulis oleh semacam tim
membahas tentang berbagai masalah-masalah keagamaan, termasuk dalam masalah akidah. Nah, di sana disebutkan yakfuru bi isbatil makan lillahi ta'ala. Telah menjadi kafir seorang yang menetapkan tempat bagi Allah. 13. Syekh Mahmud Al-Hattab Al-Maliki Al-Hattab As-Subki Al-Misri dalam kitab Ithaf Al-Kainat fi Bayan Madhhab Salaf wal Khulaf fil Mutasyabihat. Itu juga kitab yang sangat penting. Teksnya cukup panjang ini. Nanti silakan dibaca. Ya, paling tidak, walaupun Arabnya gundul, tapi sudah ada terjemahannya. Kesimpulan isi tulisan ini adalah beliau juga seperti para ulama sebelum yang sudah kita sebutkan, bahwa siapa orang menetapkan tempat dan arah bagi Allah, maka dia telah dihukumi kafir, telah keluar dari Islam. Syekh Al-Muhaddis Al-Allama Muhammad Zahid Al-Kawthari. Ini juga ulama terkemuka. Beliau hidup di zaman Khilafah Utsmaniyah dan bahkan beliau adalah menjabat sebagai wakil masyikhah di Khilafah Utsmaniyah tersebut. Seorang terkemuka ahli hadis. Rekan-rekan yang kuliah di Mesir, saya kira sering mendengar nama beliau ini karena sangat populer di sana, dan kebetulan beliau juga tinggal lama di Mesir dan menjadi rujukan para ulama, dan bahkan para masyayikh Azhar juga belajar kepada beliau. Kemudian 15 adalah guru dari guru-guru kita, Maulana Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al-Harari dalam banyak karyanya, salah satunya dalam kitab As-Siratul Mustaqim, karya beliau yang sangat populer. Nah, tentu juga dengan syarahnya Syarhul Qawim Syarhi As-Siratul Mustaqim. Juga dalam berbagai karyanya yang lain dalam menjelaskan ketetapan kekufuran orang yang menetapkan tempat bagi Allah. Bab 8. Pernyataan ulama 4 mazhab dan lainnya di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah dalam ketetapan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini sangat banyak ini, ratusan ini. Karena yang dikutip di sini bahkan beberapa nanti akan kita temui, karena saya masukkan di sini pernyataan para ulama kita dari Indonesia cukup banyak dalam berbagai kitab karya mereka dalam menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yaitu bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sangat banyak. Beberapa, atau kita lewat beberapa bagian, kita sebut nama-namanya saja. Salah seorang sahabat Rasulullah, jadi dari zaman sahabat, ini adalah keyakinan yang sudah beratus tahun atau sudah ribuan tahun yang lalu. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kana Allahu wa la makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana." Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Dan dia Allah sekarang tetap seperti pada sifatnya semula, yaitu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena tempat dan arah adalah ciptaan Allah, Allah tidak berubah, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Beliau juga berkata, "Innallaha khalaqal 'arsya izharan li qudratihi la makanan li dzatihi." Sungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya.
Sayyiduna Ali juga berkata, "Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud." Siapa orang berkeyakinan bahwa Tuhan kita yang dimaksud Allah mahdud, memiliki bentuk atau memiliki ukuran, memiliki bentuk atau memiliki ukuran. Al-mahdud itu apa? Mahdud itu maka lahu hajmun saghiran atau kabiran. Sesuatu yang memiliki bentuk kecil maupun besar. Itu disebut dengan mahdud. Siapa orang berkeyakinan bahwa Allah mahdud, faqad jahilal khaliqal ma'bud. Maka ia sungguh tidak mengetahui akan pencipta yang disembah. Artinya ini orang apabila berkeyakinan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, maka dia bukan mukmin. Ini yang dimaksud dari perkataan Sayyidina Ali, faqad jahilan khaliqal ma'bud. Artinya dia tidak menyembah Allah walaupun dia mengaku menyembah Allah, tapi kalau dalam keyakinannya bahwa Allah sebagai benda memiliki bentuk dan ukuran, maka ini orang bukan orang mukmin. Dua, Al-Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin, Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ini cicitnya Rasulullah yang digelari dengan Ali Zainal Abidin. Seorang ulama terkemuka, ahli ibadah, seorang yang sangat alim, putra dari Al-Imam Al-Husain. Beliau berkata dalam kitab Sahih As-Sajjadiyah, beliau mengatakan, "Antallahu alladhi la yahwika makan." Kau ya Allah, la yahwika makan. Tidak meliputi akan engkau ya Allah makan dan oleh tempat. Jadi inilah akidah ahli baitin Nabi. Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun temurun di atas keyakinan suci ini. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Beliau juga berkata, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Antallahu alladhi la tuhaddu fatakuna mahdudan. Engkau ya Allah tidak dibatasi. Artinya suci dari bentuk dan ukuran. Fatakuna mahdudan, maka engkau maha suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu sudah saya bahas tentang makna Allah Akbar. Allahu Akbar bukan maknanya bahwa Allah besar dari segi bentuk dan ukuran. Tapi makna takbir ini, Allahu Akbar, bahwa Allahu a'zamu min kulli syai'in qadra. Bahwa Allah Maha Agung, lebih dari segala apapun pada derajatnya dan kedudukannya. Nah, jadi jangan difahami bahwa mana takbir ini dalam pengertian bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran. A'udzubillah. Lanjut. 4. Al-Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Zainal Abidin Ali Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib. Nah, ini jadi turunan Rasulullah ke bawah terus. Al-Imam Ali Zainal Abidin punya putra namanya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini punya putra namanya sangat populer ini, yaitu Imam Ja'far As-Sadiq. Bahkan beliau ini sebagai salah seorang imam mujtahid, Imam Ja'far As-Sadiq ini. Walaupun hasil ijtihadnya tidak dibukukan, sehingga hasil ijtihadnya tidak banyak yang dikutip oleh para ulama, walaupun mungkin ada beberapa para ulama yang mengungkapkan beberapa pendapat dalam beberapa masalah keagamaan. Tapi sebenarnya beliau adalah imam mujtahid, imam besar, Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau berkata, "Man za'ama anna Allah fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyrak." Man za'ama, siapa orang meyakini anna Allah, bahwa Allah fi syai'in, di dalam sesuatu. Fi itu fi itu dalam ilmu nahwu itu disebut dengan zorof, huruf zorof.
Au min syai'in, atau bahwa Allah dari sesuatu. Siapa berkeyakinan Allah di dalam sesuatu atau dari sesuatu, au ala syai'in, atau di atas sesuatu, faqad asyraka, maka ini orang telah musyrik. Idz law kana ala syai'in, karena jika adanya Allah di atas sesuatu, lakana mahmula, maka berarti Allah diangkat oleh sesuatu tersebut. Maka ini bantahan terhadap orang-orang musyabbih mujassim, mereka yang mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Itu berarti dalam keyakinan mereka bahwa Allah diangkat oleh arsy, diangkat oleh makhluknya sendiri, bertempat pada makhluknya sendiri, membentuk seperti arsy, bisa lebih kecil daripada arsy, bisa lebih besar, atau sama persis dengan besarnya arsy. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Lanjut. Kata beliau, kata Imam Ja'far As-Shadiq, walau kana fi syai'in lakana mahsura. Apabila Allah berada di dalam sesuatu, maka berarti Allah dibatasi. Nah, karena itu tidak boleh dikatakan bagi Allah di dalam atau di luar. Tidak dikatakan di dalam alam ini atau di luar alam ini. Tidak dikatakan baginya menempel dengan alam ini atau terpisah dari alam ini. Munazzahun 'anil hulul wal jihah wal ittisal lil infisal was safah. Demikian disebutkan oleh Syekh Ad-Dardir dalam Al-Kharidatul Bahiyah. Munazzahun 'anil hulul wal jihah. Allah Maha suci dari tempat dan arah. Maha suci dari al-ittisal wal infisal. Maha suci dari menempel atau terpisah. Lanjut, walau kana min syai'in lakana muhdatsa. Dan seandainya Allah min syai'in, dari sesuatu, maka berarti Allah itu muhdats, baru ay makhluk. Mustahil bagi Allah. Masya Allah. Ini akidah suci. Ini yang saya sampaikan tadi, akidah ahli baitin Nabi, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turun temurun dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dan inilah akidah yang diyakini oleh umat Islam dari masa ke masa. Nah, kita baru dapat 4 ini, sangat banyak. Rekan-rekan yang belum memiliki PDF-nya, silahkan. Mohon di-share ini. Bang Fauzi ada di room. Di-share PDF-nya. Atau sebentar saya share. Share. Bagi rekan-rekan yang ingin memiliki buku fisiknya, dapat menghubungi Bang Fauzi. Ada di room kita ini. Nah, sudah saya share ini, PDF-nya silakan di-download. Oh, ini hampir 300 halaman. Share dan silakan disebarkan. Sebarkan sebanyak mungkin. Insya Allah jadi pahala. Bela ajaran agama Allah. Bela akidah Rasulullah. Akidah Tauhid. Saya kira ini sudah sampai penghujung pertemuan kita, sudah 1 jam ini. Ya sedikit-sedikit tidak apa-apa lah. Kita puasa, bahkan lebih baik puasa nanti untuk kita mengadakan pengajian semacam ini jadi pahala insya Allah. Tiap hari Selasa. Dan kalaupun tidak hatam bulan puasa, nanti kita lanjut setelah puasa. Insya Allah Ta'ala. Silahkan yang belum download ini, silahkan sudah saya share ini PDF-nya. Jelasan lengkap Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ada di grup kita ini berapa orang nih? 30 lebih. 30 orang. Wallahu a'lam bishawab. Tahlil 3 kali, salawat 3 kali. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Aduh, Ibu Nafisah dari Tarakan. Masya Allah. Ada jauh lagi nih dari Australia. Ibu Zainab. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Dari mana lagi ini? Dari Jawa. Banyak dari Jawa. Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa Timur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.